Halo, perkenalkan saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari kelas MJ 105 dengan NIM 240 20 10 10 163. Hari ini saya akan membahas tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, fintech, hingga berbagai layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, Internet of Things, dan juga AI. Apakah digital ekonomi ini penting? Ekonomi digital dapat meningkatkan daya saing sektor usaha di Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini, bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan tertinggal. Oleh karena itu, pelaku usaha di Indonesia perlu menggabungkan teknologi digital ke dalam operasional mereka agar dapat bersaing dengan pesaing internasional. Lalu ini adalah grafik dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut laporan Ekonomisi 2024 terbaru yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital di Indonesia akan mencapai Gross Merchandise Value atau GMV sebesar 90 miliar dolar pada tahun 2024. Nilai ini naik 13% dibandingkan dengan tahun 2023. Dan nilai ini juga menjadikan Indonesia menjadi GMV terbesar di Asia Tenggara. Apa saja contoh ekonomi digital yang ada di Indonesia? Hari ini kita akan bahas dua, yaitu e-commerce dan fintech. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah salah satu contoh utama dari ekonomi digital, platform tempat berbelanja online yang memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk secara online dengan mudah dan cepat. Di Indonesia, e-commerce dibagi menjadi beberapa jenis, tapi hari ini saya hanya membahas 4 jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah business to business, yang kedua adalah business to customer, yang ketiga adalah customer to business, yang keempat adalah customer to customer. Yang pertama, business to business. Contoh e-commerce business to business ini adalah Amazon dan Alibaba, karena transaksi produk di dalamnya dilakukan dalam skala besar dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua, business to customer. Contoh dari business to customer adalah Tokopedia, Traveloka, Shopee, Tiket, Blibli, dan Lazada. Yang ketiga adalah customer to business. Customer to business ini adalah situs yang menjual jasa freelance foto, desain, menulis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah customer to customer. Contoh dari customer to customer adalah OLX dan juga Facebook. Lalu ekonomi digital yang kedua adalah fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun gunanya untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech juga dibagi menjadi beberapa jenis. Hari ini saya akan menjelaskan 4 jenis saja. Yang pertama adalah crowdfunding. Nah, jenis fintech ini dapat diartikan juga sebagai penggalangan dana. Contohnya startup fintech dengan model ini yang sedang populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Lalu yang kedua adalah remitasi. Remitasi juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan transfer. Lalu yang ketiga ada digital payment system. Fintech jenis ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan, seperti pulsa dan pasca bayar atau token listrik PLN. Yang terakhir ada Payment Gateway. Perusahaan ini memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara pelanggan dengan perusahaan fintech e-commerce. Apakah e-commerce, fintech, dan juga ekonomi digital ini mempengaruhi bisnis dan UMKM di Indonesia? Jawabannya ya. E-commerce, fintech, dan ekonomi digital sangat mempengaruhi bisnis dan UMKM di Indonesia. Ini adalah beberapa poin utama yang menggambarkan pengaruh tersebut.
Yang pertama adalah peningkatan jangkauan pasar. E-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang kedua adalah peningkatan resiliensi bisnis. Bisnis digital lebih mampu bertahan dan bahkan meningkatkan penjualan mereka dibandingkan dengan bisnis offline yang mengalami penurunan signifikan. Yang ketiga ada efisiensi operasional. E-commerce memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis, seperti manajemen inventaris dan sistem pembayaran. Yang keempat adalah peluang ekspansi pasar. Dengan e-commerce, UMKM dapat menjual produk mereka ke pelanggan dari berbagai belahan dunia, membuka peluang ekspansi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan e-commerce untuk UMKM dengan berbagai program dan kebijakan. Lalu, contoh perusahaan e-commerce yang populer di Indonesia, yang pertama ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Yang kedua adalah Bukalapak yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada 2010. Yang ketiga adalah Blibli. Blibli ini didirikan oleh Jarum Group pada tahun 2011. Lalu ada contoh perusahaan fintech yang populer di Indonesia. Yang pertama adalah GoPay. GoPay adalah layanan pembayaran digital yang merupakan bagian dari Gojek. Lalu yang kedua adalah OVO. OVO adalah platform pembayaran digital yang didirikan pada tahun 2017. Lalu yang terakhir adalah Kredivo. Kredivo ini adalah platform pembiayaan digital yang menyediakan layanan kredit instan untuk pembelian online. Lalu, apa saja tantangan ekonomi digital di Indonesia? Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah perdesaan. Yang kedua adalah keterampilan digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital. Yang ketiga adalah keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi isu penting dalam ekonomi digital karena maraknya cybercrime dan penipuan online. Apa saja peluang ekonomi digital di Indonesia? Yang pertama adalah pertumbuhan penggunaan internet. Dengan lebih dari 27 juta pengguna internet, Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua adalah peningkatan inovasi dan kewirausahaan. Ekonomi digital mendorong munculnya inovasi dan kewirausahaan baru. Dan yang terakhir adalah akses ke pasar global. Ekonomi digital memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha lokal untuk memasuki pasar internasional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton.